Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada pagi ini dalam renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Judul pelajaran kita pada pagi ini yaitu Kisah Penyamak Kulit. Kisah Penyamak Kulit. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih oleh karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya roh pengertian melalui Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami, memberikan kepada kami pengertian akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda kenal banget dengan Simon Petrus. Ataupun juga yang sering dikhotbahkan yaitu Tabita atau Dorcas yang kebangkitannya dari kematian sangat spektakuler. Sehingga banyak orang-orang di tempatnya itu datang kepada kebenaran, menjadi percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang seorang bernama Simon. Simon penyamak kulit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 43, ini adalah kelanjutan dari kisah Tabita yang dibangkitkan oleh Petrus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 43 dikatakan, kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kemudian Kisah Rasul pasal 6, Kisah Rasul pasal 10 ayat 6, ini adalah penggalan dari kata-kata malaikat. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Penyamak kulit ini adalah sebuah profesi yang boleh dikatakan profesi yang mungkin sulit untuk dilakukan. Karena penyamakan kulit ini adalah proses yang rumit dari kulit yang masih basah, kemudian diproses menjadi kulit yang sudah kering. Dan ini dilakukan satu proses yang jauh dari kata wangi, yaitu proses ini dirasakan sangat bau sekali karena proses yang panjang tersebut. Yang menjadi pelajaran pada pagi hari ini adalah bukan penyamak kulitnya, proses penyamak kulitnya, tapi siapa Simon penyamak kulit tadi. Simon tadi mengatakan bahwa Petrus menumpang di rumahnya di tepi laut. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan? Simon ini seorang penyamak kulit, namun sudah menjadi sarana
pekerjaan Tuhan, sarana pekabaran Injil di Yope. Karena apa? Karena di rumahnya lah Simon Petrus menumpang. Dan tentunya proses selanjutnya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, akhirnya seorang bernama Cornelius bertobat hanya karena yaitu dia Petrus ini menumpang lebih dahulu di rumah Simon penyamak kulit. Itulah gambaran bagaimana Simon Petrus mendapatkan satu tumpangan yang kelihatannya sangat sepele. Namun di situ kita bisa belajar bagaimana seseorang ini bisa menggunakan profesinya untuk menjadi sarana bagi pekerjaan Tuhan. Penyamak kulit menjadi sarana bagi pekerjaan pelayanan Injil di kota Yope. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan profesi kita? Banyak orang menganggap bahwa pekerjaan Injil, pelayanan Injil, ini hanya dilakukan oleh siapa? Oleh pendeta, oleh pendeta muda, oleh majelis, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun kita melihat pelajaran dari Simon penyamak kulit ini. Dengan profesinya sebagai penyamak kulit, dia mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dia menjadi agen pelayanan pekerjaan Tuhan di kota Yope. Hanya yaitu memberikan tumpangan kepada Rasul Petrus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah apapun profesi kita, marilah kita menjadi agen bagi pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, kesemuanya ini menjadi satu sarana bagi melebarnya, meluasnya pekerjaan Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Simon penyamak kulit tadi. Dan peristiwanya di Yope ini pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun profesi kita, kita boleh menjadi sarana bagi pekerjaan Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin.